Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heri. Kali ini kita akan bahas ya tentang video rekaman CCTV yang disampaikan bukti baru dari Ayah Mirna di acara Karni Ilyas. Di situ ada gerakan diklaim itu tangannya Jessica. Tangan itu bergeser di atas meja kayak ngambil sesuatu. Cuman gambarnya buram guys. Dan tidak nampak mukanya, hanya tangan yang diperkirakan itu tangannya Jessica. Paham ya? Dan itu baru ada waktu persidangan, nggak ada. Nah, alasannya Ayah Mirna adalah dia mengatakan bahwa itu sengaja disimpan ya bukti itu, nggak dikasih ke persidangan karena dia ingin dia nggak mau Jessica dihukum mati. Karena bagi dia hukuman mati itu kurang kejam, kurang sadis. Gitu kan alasan dia kan. Jadi dia tuh maunya nih anak harus dipenjara seumur hidup. Biar dia merasakan tuh di penjara gimana. Artinya perasaan orang di penjara tuh akan lebih buruk dibandingkan dia dibunuh, ditembak mati gitu kan. Berarti kita nggak bisa mainkan dong penjara tuh kayak yang pengacara biasa, penjara biasa, tapi penjara yang memang buruk lah gitu. Sehingga orang tuh nggak betah di sana, mau keluar nggak bisa gitu kan, karena dia kan di penjara. Nah, tapi kalau penjaranya lumayan bagus, ya normal, kayak rumah gini aja, kayak rumah nih guys ya, kayak rumah ini. Nah, kita di penjara, ya kondisinya nyaman. Kalau penjaranya normal ya, maksudnya tuh bukan penjara kayak ada sel tikus segala macam gitu kan. Penjaranya ya sumpek segala macam lah. Dia mau di situ gitu, tersiksa di situ. Ya kan, merasakan itu menurut dia lebih berat hukumannya dibandingkan dihukum mati. Nah, kalau jadi tapi anehnya ketika Jessica dihukum 20 tahun, dia puas, dia merasa puas gitu. Nah, ini kan nggak sinkron. Begini, dari logikanya kita nggak masuknya gini guys ya, coba bayangkan. Kalau saya seorang ayah atau Anda sebagai seorang ayah, Anda ingin keadilan bagian Anda. Meskipun kalian itu adalah, menurut saya harus dicek semuanya. Cek semua yang ada datang di Oliver, siapa saja. Bukan hanya Jessica, Mirna dan yang dekat situ, tapi semuanya, semua pengunjung diperiksa. Semua yang kemungkinan yang ada di situ tuh diperiksa semuanya. HP mereka diperiksa, semua diperiksa, mata ada petunjuk gitu kan. Nah, bahkan keluarga diperiksa, pihak keluarga juga harus diperiksa harusnya. Karena banyak juga kejadian pembunuhan itu dari pihak keluarga juga gitu. Ya kan? Entah mereka menggunakan tangan orang ketiga atau orang kedua. Intinya haruslah ada mereka menyeluruh. Jadi itu kan untuk dapat kebenaran. Tapi anggaplah minimal Ayah Mirna ini yakin Jessica pembunuhnya. Minimal dia harus memastikan Jessica dihukum. Karena waktu persidangan itu kan belum tahu dia akan menang apa tidak. Ya kan? Dia belum tahu dia akan bisa Jessica dihukum bersalah, kan belum tahu. Makanya dia harus keluarkan semua senjatanya, pelurunya, nggak bisa disimpan, nggak bisa guys. Oke, berpikirnya, ya kan? Nggak mungkin saya menyimpan, saya kalau pengen anak, misalnya saya yakin orang itu bersalah tuh, saya pengen dia dihukum. Sementara ini persidangan kan bukan persidangan suatu hal yang kepastian, kecuali kalau persidangan itu dibayar ya, ibaratnya dia tuh sudah disetting. Pokoknya nih orang pasti masuk penjara, yakin dia. Itu makanya kita yakinnya begitu. Kita juga ragunya gitu guys. Jangan ini persidangan dibayar, jangan-jangan gitu ya. Katanya kan ada juga persidangan ke tingkat lebih tinggi. Ya kan semua bisa dibayar. Bisa kan bukan menuduh ya. Jadi kemungkinan itu ada. Kenapa? Karena kok dia yakin sekali bakal menang gitu. Kok yakin sekali? Dengan alat bukti tidak ada, ya kan? Hanya berdasarkan dari keyakinan apa gitu. Kan itu kan berarti dia tuh yakin sekali, berarti dia tuh merasa pasti, sehingga saking pastinya dia simpan pelornya gitu kan, dia simpan video itu. Ini kan nggak masuk akal guys, kecuali kalau dia memang yakinnya tuh adalah memang sudah digaransi. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau saya masuk ke suatu persidangan, bukan ada kepastian misal pembunuhan saya itu bakal dipenjara, ya kan? Saya akan keluarkan semua peluru, ya kan? Jadi saya nggak peduli dia mau hukum mati, mau hidup, yang penting harus seberat-beratnya. Logika ya, kalau seberat-beratnya adalah semua alat bukti keluar kan. Jadi semakin
kuat alat bukti, semakin kuat saksi, itu akan semakin memberatkan terdakwa harusnya. Nah, jadi kok bisa semua itu lebih berat daripada setahun, daripada hukum mati gitu kan? Itu kan nggak masuk akal. Persidangan akan menjatuhkan hukuman paling berat itu ketika semakin kuat bukti dan saksi. Ini nggak masuk akal guys, yang sampai oleh Aminah ini nggak masuk akal. Ya kan? Patokannya adalah semakin berat hukuman adalah ketika semua alat bukti dan saksi itu makin lengkap dan makin meyakinkan, sehingga hakim itu akan menentukan putusan itu lebih berat, gitu guys. Jadi yang penting hakim ini yakin gitu, makanya harus keluarkan semua peluru. Kalau hakim nggak yakin, makanya mungkin juga hakim itu nggak yakin, makanya dia cuma kasih 20 tahun penjara. Kalau dia yakin kan dia kasih hukuman mati minimal seumur hidup. Tapi kalau hakim nggak yakin, ya nggak keyakinan 100%, dia cuma 20 tahun. Nah, jadi logikanya gimana gitu? Nah, ini poin yang perlu kita pertanyakan, guys, ya kan? Gak mungkin seorang ayah yang merasa yakin anak dibunuh oleh Jessica, misalnya, dia tidak keluarkan semua pelurunya. Yang poin utama adalah dia harus memastikan bahwa orang ini dihukum, harus dipastikan. Nah, karena dia nggak punya kepastian, dia harus keluarkan semua peluru dia, harus itu. Dan kalau dia simpan-simpan juga, itu akan menjadi kasus nanti. Kenapa nggak disampaikan kemarin? Jadi tidak memberikan alat bukti dibanding gitu kan? Dia mengetahui sesuatu tapi dia diam saja. Nah, ini kan udah mencederai persidangan. Ya kan? Harusnya kalau dia harus disampaikan semua yang dia tahu, harus terbuka. Karena ini demi keadilan, kebenaran. Nah, harusnya gitu kan? Nah, tapi tidak terjadi. Nah, makanya kita curiga nih, jangan-jangan udah disetting pengadilannya. Jangan-jangan ini sudah digaransi Anda akan menang nanti gitu. Jangan-jangan makanya dia simpan pelurunya, karena kalau orang namanya bertanding, ini kan persidangan adalah pertandingan antara pihak Jessica dan pihak Mirna. Semuanya all out dong tentunya, nggak mungkin setengah-setengah. Apalagi ayah Jessica, ayah Mirna yang ngotot ingin memenjarakan Jessica, harus keluarkan semua peluru. Karena kepastian nomor satu, kepastian. Dan semakin berat hukuman ditentukan dari semakin lengkap saksi bukti dan makin meyakinkan hakim. Nah, itu poinnya. Jadi sama sekali tidak masuk akal, guys. Makanya kita curiga, ini video dari mana datangnya gitu. Ya kan? Dari mana datang video ini? Dan sayangnya lagi, itu ternyata faktanya di persidangan itu ditemukan bahwa di VDR, kan kita tahu tuh, ini pendapat ahli ya. Ahli itu mengatakan bahwa CCTV itu ada di VDR-nya. Dalam artian hard disk istilah tuh, barang perangkat keras yang mana itu berisi semua rekaman video itu di VDR. Nah, itu harusnya diambil penyidik. Karena penyidik punya hak itu dan untuk menghindari distorsi dari video informasi. Sama kayak gini, ada kejadian pembunuhan di suatu tempat, dikasih garis polisi. Nah, itu orang nggak boleh masuk. Gunanya apa garis polisi? Agar tidak ada tangan-tangan selain tangan penyidik yang masuk itu untuk mengganggu alat bukti. Nah, sama seperti di VDR ini, nggak boleh ada tangan lain selain penyidik. Karena nanti ada jadi distorsi, entah pengeditan, entah perubahan dan segala macam, entah pemotongan, penghilangan barang bukti. Nah, anehnya, ya, bukti-bukti penyidikan itu bukan dari DVD-R, tapi dari flash disk. Nah, flash disk itu siapa yang ngasih ke polisi? Dari pihak kafe. Di pihak kafe itu katanya, tadi pihak apa guys? Jadi itu mengcopy isi DVD-R itu, yang menurut dia nggak semuanya juga, mungkin semuanya, tapi kenapa juga persidangan ditampilkan hanya kira-kira tiga CCTV dari 17 CCTV kok kemana 14 lainnya gitu kan? Nah, tapi yang disampaikan kepada penyidik itu hanya kopian dari flash disk. Nah, ini rentan distorsi guys, rentan pengubahan data video, karena polisi itu nggak megang DVD-R-nya, bukti DVD-R itu tidak ada. Jadi sama kayak misalnya gini, di tempat kejadian perkara, ya, itu dipasang garis polisi. Nggak dipasang garis polisi, nggak dipasang, ya kan? Lalu tiba-tiba orang bebas masuk itu. Lalu orang ini, ya, mengambil tuh barang bukti situ, misalnya pisau, mengambil ini, lalu diserahkan kepada polisi. Ini Pak, pisau yang kami temukan di TKP. Ini apa yang kami temukan di KPK, kan akhirnya penyidik menggunakan itu di persidangan. Ini kan nggak bisa guys.
Berarti udah nggak steril. Karena sudah dipegang oleh orang lain, bukan penyidik. Nah, sama seperti itu logikanya. Makanya ke TKP itu nggak boleh sentuh siapapun oleh kecuali penyidik. Termasuk di VDR. Kok bisa penyidik menerima dalam bentuk flash disk? Nah, ini masuk akal. Harusnya penyidik datang mengambil di VDR-nya. Dan itu tidak ditemukan di barang bukti di VDR di persidangan. Jadi guys, memang jujur banyak sekali kejanggalan gitu loh. Banyak sekali kejanggalan. Aneh menurut kita guys. Jadi logika kita nggak bisa menerima gitu kan. Lalu yang terakhir lagi nih, ini penting juga nih. Ada tuduhan katanya Jessica itu ketika datang itu, pas yang terdatang hingga datang ke tugas itu kan sekitar jam berapa tuh, 3:30 hingga datangnya Mirna dengan kawan itu, dia memandang langit-langit, memandang atas ke keliling Cafe Oliver, katanya untuk mengecek di CCTV, ya kan? Untuk mengecek CCTV. Itu tuh. Jadi logikanya gini, belum tentu juga. Kenapa? Kita kalau datang suatu tempat, apalagi suatu tempat baru, lah baru tuh lama, apalagi baru, biasa kita lihat sekeliling sampai ke atas itu biasa. Melihat dekorasinya, ya kan? Iseng-iseng aja gitu. Bisa. Paham ya? Karena namanya tempat sebagus Oliver atau tempat-tempat yang bagus gitu. Beda kalau rumah Anda ya. Rumah Anda mungkin langit-langitnya biasa aja nih kayak rumah kita ini. Tapi kalau nama tempat itu ada dekorasi di atas. Ya kan? Ini bedanya dibuat menarik lah tempat itu gitu kan. Jadi apa namanya? Suatu hal yang lampunya kan juga beda tuh. Lampu-lampunya itu tuh nggak sama kayak di rumah kita. Ibarat suatu hal yang tidak sama dengan rumah kita lah gitu. Jadi orang wajar melihat kemana saja. Nah, jadi kalau dia dituduh melihat pemperhatian CCTV, berarti kan ada kotak mata harusnya dengan CCTV. Karena namanya orang memantau atau mengecek CCTV matanya gitu kan, harusnya kan ada eye contact sama CCTV. Nah, kenapa dia tampilkan barang bukti posisi CCTV di mana mata Jessica menyorot ke CCTV tersebut? Kenapa? Itu pertanyaannya. Pan itu kuat loh jadikan barang bukti. Ini loh Pak, jadi angle-nya itu bukan hanya dari posisi Jessica longok ke atas gitu guys, tapi memang dari eye contact dia. Ah, dilihatkan misalnya kan persidangan kan. Ini Pak CCTV, ini CCTV Pak. Ah, lihat mata Jessica Pak. Mata Jessica tuh mengarah ke CCTV ini Pak. Dalam waktu seper detik gitu. Misalnya 3 detik, 5 detik. Ya kan? Itu bukti namanya. Tapi tidak terjadi, tidak ada seperti itu guys. Berarti kan ini asumsi liar namanya. Sama gini nih misalnya. Saya dituduh memperhatikan istri orang misalnya. Atau pacar orang. Ah, kamu kurang ajar ya. Kamu perhatikan, apalagi mungkin bagian sensitif. Misalnya, ya bagian sensitif lah, kayak dada atau apa gitu kan. Atau bokong segala macam. Orang ini marah sama saya, menuduh saya. Ini kamu kurang ajar, kamu memperhatikan tubuh pasangan saya ya. Ya kan? Apa namanya, ya kayak dada atau apalah itu kan. Nah, lalu dia menunjukkan apa namanya rekaman CCTV gitu kan, dimana saya tuh lihat gini guys. Jadi nggak ada eye contactnya. Lalu saya katakan, mana Pak saya melihat pasangan Bapak, ini kan saya lihat sekeliling ini, ngerti nggak? Sama kayak video Jessica itu, dia lihat-lihat ke atas segala macam itu kan. Mana yang CCTV yang dilihat Jessica, ini hanya view dari Jessica, kita nggak tahu apa yang dilihat dia, ngerti nggak maksudnya? Jadi ketika ada video saya lagi tengok yang kiri kanan atau memandang satu sisi agak lama misalnya, ya kan, harus bisa dilihatkan itu memang melihat itu gitu loh. Paham nggak? Jadi ada dua caranya. Pertama dari sudut pandang yang dilihat dan sudut pandang yang melihat. Sudut pandang yang melihat itu adalah dari belakang dia. Paham nggak? Ambil view-nya di belakang dia. Misalnya saya bukan susah juga ya, karena mata kan di depan, kalau belakang nggak nampak. Intinya adalah lebih gampangnya dari posisi yang dia lihat. Makanya orang harusnya ada bukti di mana ada orang di belakang dari wanita tersebut yang merekam atau memvideokan posisi saya lagi memperhatikan wanita tersebut. Nah itu baru jelas, nggak bisa ngelak saya guys.
Nggak bisa ngelak. Ini Pak bukti videonya. Tuh, mata Bapak itu mengarah ke wanita tersebut. Jadi ada subjek, ada objek. Ini kan subjeknya aja, objeknya mana? Hanya dugaan. Oh, dia melihat CCTV. Padahal bisa jadi dia melihat apa dekorasi gitu kan, atau mengalihkan pandangan, bisa aja gitu. Masa orang dibatasi mata-matanya melihat kemana gitu kan? Paham ya logika berpikirnya ya? Orang juga nggak mungkin dong duduk gini aja atau lihat gini aja. Orang kan kadang-kadang bosen kan lihat ke atas juga, lihat kemana gitu. Yang penting itu adalah eye contact dia dengan CCTV itu guys. Ada nggak eye contactnya? Itu kan mudah sekali, logikanya mudah sekali. Kalau saya jadi jaksa penuntut umum atau penyidik, saya akan sampaikan. Ini Pak video dari CCTV 16 misalnya. Nih, Bapak perhatikan nih, itu Jessica matanya ngarah ke CCTV ini selama 5 detik. Nah, itu bisa kuat jadi dugaan apa barang bukti itu. Terbukti Jessica memang memanfaatkan CCTV ini. Ini tidak ada hal itu. Dan belum tentu juga itu adalah dia memperhatikan CCTV. Belum tentu juga. Kenapa? Baru satu CCTV. Jadi gini loh, petanya gini. Di ruangan itu harusnya dilihat berapa ada CCTV, lalu dicari rekaman. Jadi disinkronkan antara Jessica telinga-telinguk nengok ke atas itu yang dituduh apa memperhatikan CCTV. Disinkronkan jam berapa, diperhatikan menit berapa, diambil CCTV-nya tuh angle dari apa jam segitu. Lihat. Jadi bukan hanya satu harusnya, ada beberapa. Misal saya nih, saya mau ngecek CCTV di ruangan ini. Misal CCTV-nya ada 4. Artinya saya harus lihat keempat-empatnya. Karena kan namanya apalagi katanya itu Jessica tuh pembunuh yang pintar, yang matang, katanya itu tindakan matang gitu kan. Berarti kalau dia dituduh mengecek CCTV, memperhatikan CCTV, itu harus detail, dia tuh harus minimal miss 1 lah minimal atau miss 2. Nggak mungkin karena dia ini bahaya bagi dia. Karena ini aksinya ini sangat berbahaya kalau memang itu memang benar ya, itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau dia miss satu CCTV aja, ya kan? Ngaturnya miss satu CCTV aja dia bisa ketahuan. Makanya dia harus betul-betul cek CCTV itu di mana aja. Lalu dia harus memperhatikan agak lama dong. Nggak mungkin cuma skill sini aja. Oh itu ada 1, 2, 3, 4. Kan nggak mungkin, dia harus perhatikan. Berapa? Setiap sudut dia akan perhatikan. Artinya logikanya juga nggak mungkin semua CCTV itu ada yang miss satu pun. Nah, ini dia sambil Pak, ini CCTV pertama Pak. Jessica matanya menatap CCTV ini selama 5 detik. 3 atau 5 detik, Pak. Berarti terbukti dia sedang mengawasi, memperhatikan CCTV yang pertama. Untuk mengetahui bahwa di situ posisinya. Karena kan nanti kan tuduhannya ke mengatur paper bag itu kan, mengatur paper bag itu kan. Lalu dia perhatikan lagi Pak, ini CCTV kedua Pak. Nah matanya ke sini Pak, ada eye contact antara matanya dengan CCTV itu Pak, dalam waktu 3-5 detik. Terbukti lagi. Lalu nih Pak, CCTV ketiga Pak, sampai semua CCTV yang ada di ruangan itu ada eye contact sama Jessica. Paham ya guys ya? Paham ya? Nah, itu baru. Tapi ini kan tidak terjadi, gitu loh. Jadi apakah ini adalah kekurang cerdasan dari penyidik atau jaksa penuntut umum, atau memang mereka ini memang tidak ada gitu guys? Atau memang dia yang terpikir atau memang tidak ada gitu. Karena gini loh, logikanya kan kalau kita lagi kondisi begitu kan otak kita bekerja nih, gimana supaya orang ini harus dihukum gitu kan, kalau mereka yakin di sikap pelakunya. Mereka tuh harusnya ngerti, harus luas pikirannya, apapun mereka gunakan sebagai alat bukti. Jadi kalau mereka harus bisa hubungkan, kalau Jessica dituduh ini melihat CCTV harus diperkuat dengan bukti eye contact Jessica dengan CCTV itu, dan itu udah harus dilihat paling gampangnya kan dari sudut pandang CCTV itu, karena CCTV itu kan merekam. Mudah sekali guys harusnya, tapi tidak terjadi. Artinya itu tuduhan yang tidak terbukti. Karena Jessica atau kita bisa aja melihat ke atas itu atau kemana aja tuh hanya pengalihan pandangan, ya kan? Menunggu, apalagi itu posisinya kan menunggu si Mirna. Nah, jadi di situ guys logika berpikirnya kita tuh harus kritis gitu kan. Intinya adalah akan sangat susah dipahami logika kenapa Jessica melakukan pembunuhan dengan racun di tempat ramai dan ada kamera CCTV. Itu tidak masuk akal sama sekali. Karena seperti kata pendapat dari pakar psikologi forensik, harusnya kalau senjatanya adalah senjata dekat, kayak kalau dia membunuh Jessica kan,
dia bisa pakai pisau, celurit gitu kan. Apa namanya? Kenapa pakai racun? Dia di situ juga gitu loh. Itu logikanya. Harusnya dia kan racunnya kan bisa jarak jauh. Karena ingat nggak waktu orang ngirim bom buku? Ingat, ada yang ngirim bom buku. Dia ngirim dari jauh kan? Orang terima bom buku meledak, kena. Nggak perlu dia nyerahkan bom buku itu. Pak, ini ada kiriman, dia nyerahkan. Kan nggak perlu. Kirim dari jauh bisa. Coba logikanya. Jadi gini, kalau memang Jessica itu cerdas ya, seperti tuduhan orang ini, nih, Anda bayangkan Anda hendak meracun seseorang. Yang paling gampang apa? Ya, karena gini, nanti curiga itu adalah orang-orang yang dikasih itu, dicurigai orang yang dikasih itu, gitu kan? Harusnya Anda tuh kalau memang cerdas, Anda akan dari jauh. Anda kirim orang ke sana, bayar siapa gitu kayak, ya kan? Untuk memasukkan racun itu, ya kan gampang sekali. Atau nggak usah deh, Anda bayar orang. Anda itu ya kayak apa lah ibaratnya gitu ya, ya kayak melakukan sesuatu yang atau bahkan Anda bayangkan ya, ada cara lebih canggih lagi guys kalau mau apa ya. Anda bayangkan ya, misalnya apa ya, di situ kan gelas kopinya itu bisa di atas Anda pernah nonton film apa nggak, film apa atau footage atau apa tentang pembunuhan ala ninja ya. Ninja itu guys ya, ketika Anda meracuni minuman, tahu nggak Anda dilakukan apa? Dia akan naik ke atap-atap, ke langit-langit. Ninja ya, ninja naik ke langit-langit, lalu dia akan kayak racun berupa air ya, itu dia akan teteskan melalui alat. Dia kayak semacam benang lah gitu kan, dari atas itu diteteskan ke benang itu kan, air itu kan ngalir ke bawah. Lalu nanti akan pas jatuh di kopi, di minuman yang akan diminum oleh orang ini yang target pembunuhan. Atau dia di atas pohon. Misalnya orang ini yang mau dibunuhnya tuh duduk di bawah pohon. Nah, dia tinggal naik pohon, ninja ini gitu kan. Nah, saya bukan berarti ini seperti itu. Maksudnya tuh sekarang ini kan zaman modern. Nggak perlu pakai gituan. Anda bisa pakai kayak apa ya? Ya kayak apa gitu, sesuatu yang diletakin di atas gitu guys. Nah, ini kita coba sedikit berfantasi lah gitu kan. Sesuatu yang ibaratnya tuh nggak mesti harus dia di sebelah itu guys. Karena posisi Sisi kan sangat rentan. Coba dia dikenal oleh mereka ini, gitu kan, dikenal oleh Mirna, dan jadi semua yang dilakukan Jessica tuh seakan-akan kayak dia tuh gali lubang sendiri. Nggak mungkin. Maksudnya tuh coba ya, dia memesan kopi di tempat rame, ada CCTV, apa lagi namanya, lalu dia ya intinya adalah dia pesan kopi itu dan dia sudah datang ke lokasi sebelumnya. Ini kan gampang sekali jadi tersangka harusnya gitu kan. Jadi kalau Jessica mereka klaim pintar, nggak mungkin juga guys gitu. Berarti kan jadi bodoh berarti itu kan. Kan itu nggak mungkin terjadi. Nah, emang kan ini nggak masuk akal guys. Sekali lagi nggak masuk akal. Apalagi dia datangnya ya, Jessica ini datang dengan diantar ayahnya. Coba ayahnya diantar dan jemput. Coba. Intinya menurut saya guys ya, ini adalah suatu yang sangat janggal sekali dan perlu kita dorong untuk dilakukan makanya itu orang itu bagus sekali menggaungkan tagar ya, Justice for Jessica, karena memang banyak sekali hal janggal gitu ya kan. Kalau saya lebih berpegang, jujur ya, saya lebih berpegang kepada pendapat ahli forensik. Karena saya sampaikan ya, seperti apapun itu ya, kalau yang penting itu adalah di jasad tubuh korban ada nggak cyanida. Ternyata tidak ada. Di awal itu ya, sesuatunya kan ada tuh, cuma 0,2. Nah itu kan bisa saja dari hasil produksi tubuh gitu. Tapi anehnya kenapa kok awalnya nggak ada, tiba-tiba dia ada.
Masa sih dokter sekelas Dokter Jaya nggak bisa mendeteksi? Karena mungkin. Dia sudah pengalaman 30 tahun. Dia bisa mencium bau dari jarak berapa gitu. Nah, dia tidak temukan itu. Dan tanda cyanida tidak ditemukan gitu. Nah, kalau mau meyakinkan harusnya otopsi, tapi tidak dilakukan. Intinya adalah ini banyak malpraktik. Ya, tidak korupsi, tidak diadakan otopsi. Otopsi Anda tahu lah ya, bukan pengambilan sampel, itu beda. Jadi, otopsi itu semacam sensus penduduk. Kalau pengambilan sampel itu sama kayak survei. Jadi nggak bisa membandingkan dengan antara sensus dengan survei, nggak bisa dibandingkan. Untuk menentukan jumlah orang miskin Indonesia itu nggak bisa pakai survei. Yang sampelnya 10.000 orang nggak bisa, harus sensus penduduk. Oh, nanti ditemukan lah orang miskin Indonesia ini misalnya 50%. Nah, sama kayak ini. Untuk mendapatkan menyeluruh, penyakit kematian apa? Itu otopsi. Jangan-jangan karena stroke. Jangan-jangan penyakit jantung. Jangan-jangan penyakit ini tuh. Nggak bisa hanya diambil sampel, nggak bisa guys. Nah, jadi ada banyak malpraktik. Kamera CCTV, kenapa kok ada bukti yang disimpan? Alasannya tidak masuk akal. Lalu kenapa nggak semua CCTV dibuka? Kenapa hanya 3? Kenapa kak tuduhan eye contact jika dengan kamera CCTV tidak ada gitu. Nah, di sini adalah suatu banyak keanehan guys. Dan kenapa pula penyidik hanya menerima flash disk? Yang tentu itu sudah ada proses di sana memindahkan antara DVD ke flash disk kan? Siapa yang tanggung jawab itu? Coba. Penyidik itu menerima bukan barang mentah lagi, menerima barang yang sudah jadi dalam bentuk flash disk. Sama kayak ya tadi lah TKP pembunuhan. Di situ harusnya kan diselidikkan dari orang-orang. Jadi yang ngambil barang tuh penyidik, dan penyidik pun hati-hati, dia nggak sembarangan. Penyidik lo kasih pakai apa? Pakai sarung tangan. Anda coba deh, ada perhatikan kejadian ada perkara di suatu tempat. Itu penyidik itu dia datang itu lengkap tuh. Ya, dengan alat-alat, mikroskop, sarung tangan. Nggak sembarangan. Nah, ini sebenarnya ini sembarangan. Ya kan? Pihak kafe atau siapapun itu mengambil mengcopy dari DVD itu dan menyerahkan ke penyidik. Ini kan udah terkontaminasi guys, artinya kita nggak tahu apa yang terjadi antara antara DVD itu diambil rekamannya, disimpan ke flash disk dan diserahkan ke penyidik. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Berarti sudah barang bukti sudah tidak steril. Situ poinnya. Oke, jadi mungkin ya sekian dulu aja guys ya video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.